an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nizamiyah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan selalu kepada kita insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini sedikit berbagi tentang kisah atau sejarah perang Uhud. Nampaknya perang Uhud ini sudah familiar di telinga kita. Banyak para ustadz sudah mengkaji tentang perang Uhud ini. Sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya, para ustadz juga sudah menjelaskan kondisi Madinah, terus perang Badar, dan hari ini adalah perang Uhud. Tetapi insya Allah saya tidak akan menyampaikan detail tentang perang Uhud ya, tapi kita akan mengambil hikmah dari perang Uhud ini. Secara umum perang Uhud ini dilatar belakangi oleh para tokoh kafir Quraisy yang punya misi balas dendam karena mereka kalah di sesi pertama di perang Badar. Nah, para tokoh Quraisy ini menghimpun seluruh kekuatan seluruh kafir Quraisy di Mekah, bahkan mengumpulkan juga kabilah-kabilah di luar Quraisy hingga terkumpul sebanyak 3.000 tentara, 3.000 pasukan yang siap menyerang kaum muslimin di Madinah. Di Madinah pun Rasulullah SAW menyiapkan segala sesuatunya karena Rasulullah sudah mengetahui rencana kafir Quraisy yang akan menyerang kaum muslimin itu dari sahabat Thalha. Hingga Rasulullah pun menyiapkan seluruh kaum muslimin di sana dengan mengumumkan jihad besar pada saat itu. Dan terkumpul alhamdulillah ada 1.000 pasukan. Singkat cerita, perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah, lokasinya di Gunung Uhud, atau tepatnya ada nanti di situ ada Bukit Rumat, yang dimana Rasulullah menempatkan pasukan khususnya di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perang Uhud ini kaum muslimin awalnya menang. Tetapi di ujung perlawanannya, di ujungan peperangan ini kaum muslimin menderita kekalahan yang telak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil hikmah dari perang Uhud ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari perang Uhud ini. Yang pertama yaitu adalah bahaya kemunafikan. Allah menampakkan secara jelas kepada kaum muslimin, bahkan kepada Rasulullah, siapa yang digelari kaum munafik. Pimpinannya pada saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul bisa mengkomandoi para sahabat yang lain agar tidak ikut berperang dengan Rasulullah sebanyak 300. Dan Abdullah bin Ubay berhasil membawa 300 pasukan tidak ikut perang Uhud. Nah, ini adalah salah satu kemunafikan yang sangat luar biasa yang tampak jelas yang Allah berikan kepada kaum muslimin, dilihatkan. Dan tentunya ini sedikit mengganggu konsentrasi dari pasukan secara umum, gitu ya. Tetapi alhamdulillah para sahabat-sahabat yang lain pada saat itu menguatkan agar tetap fokus melawan kaum kafir Quraisy di Uhud nanti. Itu yang pertama. Dan Allah sudah tadi menggambarkan kepada kaum muslimin tentang bahaya kemunafikan ini. Kalau ditarik hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan pun terlihat tampak jelas, begitu ya. Masya Allah. Nah, selanjutnya di perang Uhud ini kita bisa mengambil hikmah yang lain, yaitu bagaimana kecanggihan strategi Rasulullah SAW. Rasulullah sudah memprediksikan seluruh pasukannya ditempatkan di posisi yang mana, begitu ya.
Strategi yang diterapkan Rasulullah ini belum bisa terbaca oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah sudah mengatakan bagaimana posisi-posisinya di Uhud nanti, begitu ya. Salah satunya strategi yang sangat luar biasa, Rasulullah menempatkan pasukan khusus di Bukit Rumat, yaitu pasukan pemanah sebanyak kurang lebih 50 orang, begitu. Dan Rasulullah pun berpesan kepada pasukan khusus ini dalam kondisi apapun tidak boleh bergerak, tidak boleh turun, gitu ya. Tetapi di situasi di lapangan ternyata berbeda. Ketika pasukan kaum muslimin mengejar kaum kufar, kaum Quraisy yang sudah kalah, nah, terlihatlah gonimah-gonimah yang sudah ada berkelimpangan di Uhud. Dan 50 pasukan pemanah itu mulai tergiur dengan harta-harta rampasan perang yang ada di lokasi pertempuran. Sekitar 40 pasukan pemanah itu turun ya untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lainnya untuk mengambil harta rampasan perang. Dan ini salah satu ketaatan yang tidak dimiliki oleh pasukan pemanah pada saat itu karena tergiur dengan hawa nafsunya. Hingga akhirnya pada saat itu pasukan kaum muslimin syahid 70 dan mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Tapi dari sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa ketaatan kepada seorang pemimpin itu harus sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tetapi kondisinya berbeda ketika pasukan pemanah ini turun. Dan dampaknya kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang itu dampaknya sangat luar biasa. 70 syahid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perang Uhud ini pun Allah juga menampakkan yang lain. Rasulullah memperlihatkan kecerdasannya dalam mengcover kafir Quraisy yang sedang menyerbu kaum muslimin pada saat itu. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW di ending nanti di perang Uhud itu Rasulullah membuat pasukan-pasukan khusus juga untuk menyerang kaum kafir Quraisy agar tidak kaum muslimin diserbu kembali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, di hikmah yang selanjutnya di perang Uhud ini ada yang namanya prinsip syuro, prinsip bermusyawarah. Kita bisa mengambil bahwa Rasulullah SAW mengiyakan akan ikut perang Uhud ini syuro terlebih dahulu. Rasulullah sebenarnya dari awal tidak mau menggunakan strategi menyerang, tetapi Rasulullah lebih memilih formasi bertahan pada saat itu. Tetapi karena kesepakatan dari seluruh para sahabat yang bermusyawarah itu keluar, maka Rasulullah pun mengambil hasil dari surah tersebut musyawarah. Dan Rasulullah menyepakati hasil keputusan dari surah itu tanpa ada alasan apapun, gitu ya. Nah, ini di perang Uhud ini diajarkan bagaimana surah ini menjadi penting buat kita kaum muslimin. Ketika suatu masalah atau sesuatu yang diputuskan di dalam musyawarah ketika sudah ditetapkan itu harus menjadi keputusan final, tidak bisa diganggu gugat dan kita harus taat dengan keputusan itu. Siapapun itu, baik itu pemimpinnya, anggotanya yang hadir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, dari tiga tadi kita bisa mengambil hikmah. Satu, ada di perang Uhud ada bahaya kemunafikan. Yang kedua adalah tadi masalah ketaatan, dan yang ketiganya tadi bagaimana prinsip syuro musyawarah ini harus dikedepankan di kaum muslimin, karena prinsip syuro dan prinsip musyawarah ini sangat berarti untuk kondisi kaum muslimin pada saat itu dan hari ini juga.
Nah, semoga apa yang tadi bisa disampaikan, hikmah-hikmah yang tadi bisa menjadi bekal buat kita, terutama dalam kondisi berjamaah di cendekia muda ini. Di sini ada pemimpin, kita sebagai anggota, kita bisa memastikan posisi kita ada di mana, begitu ya. Semoga dengan adanya hikmah dari perang Uhud ini menjadi kekuatan bersama kita sebagai jemaah cendekia muda ini selalu taat kepada pemimpin. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.